Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto. Dalam video kali ini saya ingin share tentang sebuah lensa yang telah saya gunakan dari tahun 2019 dan sampai sekarang masih saya gunakan untuk foto-foto liputan maupun untuk foto cincin pernikahan ataupun untuk foto-foto detail yang lainnya. Lensa tersebut adalah Canon EF 2470mm f4 ISUSM. Seperti apa alasan kenapa saya membeli lensa ini serta apa kelebihan dan kekurangan dari lensa ini? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Canon EF 2470mm f4 ini adalah lensa untuk kamera full frame. Namun lensa ini juga bisa digunakan untuk kamera APS-C. Ketika menggunakan di kamera APS-C, maka lensa ini akan terasa lebih tele jika dibandingkan ketika kita menggunakan kamera full frame. Lensa ini adalah lensa kit dari full frame, dimana lensa ini adalah keluaran tahun 2012 dan saya baru bisa memiliki di tahun 2019 dengan harga 7 juta. Itu pun harga bekas dari lensa ini. Mungkin di tahun ini juga pasti akan sangat terjangkau, bisa sangat murah sekali. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih 2470 f4 ini sebagai lensa untuk liputan saya. Alasan yang pertama adalah saya butuh lensa yang lebar. Saya tidak mempunyai lensa zooming lebar untuk keperluan liputan. Jadi waktu itu saya hanya mempunyai lensa fix, yaitu mulai dari 20, 35, 50, 85. Jadi ketika untuk foto liputan itu saya merasa agak kesulitan ketika saya menggunakan lensa fix. Jadi saya memilih untuk menggunakan lensa zoom ataupun ini adalah lensa kit yang diperuntukkan untuk full frame. Alasan yang kedua adalah saya butuh lensa untuk keperluan foto keluarga di pelaminan. Untuk foto keluarga di pelaminan itu pastinya kita butuh dong semacam ya untuk pencitraan lah. Kita di hadapan klien itu dengan menggunakan lensa L series itu paling tidak kita bisa memberikan nilai lebih, kita bisa menghormati klien yang meng-hire kita, bahwasanya kita gunakan gear ataupun peralatan yang maksimal ataupun yang sesuai dengan budget dari klien kita. Alasan yang ketiga yaitu saya butuh lensa makro. Semua lensa yang saya miliki itu makronya itu kurang deket, jadi saya memilih 2470mm ini karena ada fitur makronya, tinggal kita geser ataupun fungsikan di makro ini kemudian kita zoom di atas 70mm. Jadi untuk bisa menggunakan fitur makro ini kita harus merubah switchnya kemudian kita zoom lagi setelah di 70mm. Jadi inilah alasan kenapa saya memilih 2470 sebagai lensa yang membantu saya untuk liputan, untuk foto-foto detail dari cincin dan lain-lain. Itu tadi 3 alasan yang kenapa saya memilih menggunakan ataupun memilih untuk membeli secara second atau bekas, yaitu 2470mm. Ini adalah lensa kit dari Canon EOS 5D Mark IV. Saya belinya secara bekas seharga 7 jutaan. Setelah menggunakan dari tahun 2019, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah focal-length-nya yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan fotografi. Focal-length 2470 yang merupakan focal-length dari lensa kit. Ini kitnya untuk kamera full frame ya, mungkin kamera APS-C jelas berbeda lagi. Untuk kamera full frame lensa kitnya yaitu di 2470 ataupun 24-105. 2470 ini bagi saya itu sudah mencukupi dari kebutuhan saya untuk berbagai keperluan fotografi, misalnya untuk foto-foto liputan, foto-foto di pelaminan, foto prewed ketika saya butuh view lebar. Jadi 2470 ini adalah focal length yang sangat all round sekali untuk keperluan fotografi. Kelebihan yang kedua adalah L series. Seperti kita ketahui, L series ini adalah lensa premium ataupun lensa yang
larang atau L ini ya sesuai dengan harganya lah, mulai dari build quality-nya, mulai ketajaman itu sangat sesuai lah dengan kode yang dicantumkan, yaitu ring merah dan L series. Kelebihan yang ketiga adalah fitur makronya. Fitur makronya ini sangat berguna sekali untuk kita memotret mulai dari cincin ataupun foto-foto makro, misalkan foto binatang atau foto tumbuhan. Jadi fitur makronya itu kita bisa lebih dekat lagi, bisa dengan jarak yang sangat dekat sekali ketika kita switch di fitur makro. Jadi kita bisa nangkep benda-benda kecil ataupun kita bisa memfoto secara detail. Misalnya nih cincin itu kita bisa lebih dekat lagi, bisa lebih kena lagi untuk cincinnya. Kelebihan yang terakhir yaitu tajam. Ketajaman lensa ini ya sangat bisa lah untuk diandalkan dan cukuplah untuk ketika kita gunakan untuk foto-foto liputan. Ya meskipun tajamnya itu jika dibandingkan dengan Sigma ART ya jelas lensa dari Canon jelas salah untuk ketajamannya. Namun untuk sekelas dari Canon ini 2470 ini sudah cukup lah untuk memberikan ketajamannya. Oke, itu tadi 4 kelebihan dari lensa ini. Mungkin kalau teman-teman menemukan kelebihan lain dari lensa ini silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti kalau ada kelebihan pasti akan ada kekurangan. Kekurangan dari lensa ini yaitu harganya yang lumayan menguras kantong. Dengan harga bekasnya yaitu 7 juta, sebetulnya kita bisa mendapatkan lensa yang di sekelasnya ini, yaitu katakanlah EF24 1.5 f4 itu juga bisa kita dapat seharga 5 jutaan. Jadi kita masih bisa dapatkan harga yang lebih murah ketika kita pilih lensa yang selain ini. Namun bagi saya ada beberapa fitur yang kenapa saya memilih lensa ini. Kekurangan yang berikutnya adalah f4. Diafragmanya yang f4 ini terkadang ya sebetulnya kurang melebar. Dengan harga yang lumayan menguras kantong, kita hanya dapatkan f4 itu ya gimana lagi. Pilihan untuk L series juga nggak banyak. Ketika ada pilihan 247 f2,8 juga saya kurang begitu tertarik karena ada beberapa kendala yang pernah saya alami di lensa tersebut. Akhirnya saya memilih untuk memilih f4. Namun kondisi sekarang ya akhirnya ketika gunakan f4 ya otomatis high ISO lah yang opsinya ketika kita ingin mendapatkan foto yang kita inginkan di area low light. Sebetulnya permasalahan di f4 itu adalah kondisi low light. Namun ketika kita bisa mengakalinya dengan high ISO ataupun kita tambahi lighting lagi, itu juga bisa sebagai solusi ketika kita gunakan f4. Kekurangan yang ketiga adalah beratnya yang ya lumayan sih. Beratnya ini sekitar 600 gram. Jadi bagi body-body yang slim semacam saya ini, ukuran 600 gram itu ukuran lensanya saja ya merupakan ukuran yang lumayan berat jika dibandingkan katakanlah dengan lensa 50 mili STM yang bobotnya hanya 150 graman. Jadi ya terasa berat lah untuk tangan-tangan saya yang kecil semacam ini. Kekurangan terakhir yaitu fleksibelnya rawan putus. Ya namanya elektronik ya, ketika kita dapat barang yang jelek ya bakalan jelek, namun ketika kita dapat baik ya pasti bakalan baik. Namun ya mungkin ini saya dapat yang katakanlah yang jelek. Jadi ini sudah 2 kali untuk saya mengganti fleksibel dari lensa ini. Ya sebetulnya dari pengalaman yang pertama itu sebenarnya saya banyak belajar bahwasanya sebaiknya lensa-lensa yang semacam ini atau lensa yang sering mengalami kendala dari fleksibel itu, alangkah baiknya ketika kita gunakan itu kita gunakan layaknya lensa fix. Jadi kita kurangin dari zoom. Di awal-awal dulu itu seringnya saya zoom ya mungkin karena ketidaktahuan, karena saya merasa L series itu adalah lensa yang perfect. Namun ternyata tidak semua buatan manusia itu perfect. Jadi perlu kita akalin, perlu kita ya akhirnya lensa ini lebih banyak
saya gunakan layaknya lensa fix. Ketika saya butuh 24, ya saya gunakan 24 mili terus. Ketika saya butuh 35, ya 35 terus yang akan saya set di lensa ini. Jadi saya mulai mengurangi dari penggunaan zoom ya, untuk meminimalisir penggantian dari fleksibelnya ini. Ya meskipun harganya juga lumayan sih, sekitar 500-600an ketika kita harus mengganti fleksibel dari lensa ini. Oke, itu tadi 4 kekurangan dan kelebihan dari lensa EF 2470 f4. Intinya bagi teman-teman yang menginginkan focal length yang fleksibel, itu lensa kit itu sudah lebih dari cukup. Misalnya ini adalah EF 2470 mili, ini adalah lensa kit dari full frame yang kebetulan waktu itu saya beli masih ada notanya, yaitu ini nota dari kitnya 5D Mark IV. 2470 ini fleksibel sekali untuk kita gunakan di beberapa ataupun berbagai pemotretan, serta kita bisa gunakan untuk foto-foto detail semacam cincin ataupun foto makro binatang ataupun bunga ataupun yang lainnya. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan untuk pencitraan, L series ini juga sangat mumpuni sekali untuk kita gunakan sebagai pencitraan, karena L series ring merah itu terkenal dengan lensa-lensa yang mahal. Namun yang pasti lensa yang mahal itu belum tentu bisa memberikan kesempurnaan. Kita tetap harus hati-hati dalam memilih ataupun dalam menggunakan dari L series, karena pengalaman saya ternyata L series nggak menjamin bahwasanya lensanya akan perfect. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan ataupun yang ingin membeli ataupun tetap menginginkan membeli EF 2470 mili, saya sarankan jangan sering-sering gunakan zoom. Jadi gunakan layaknya lensa fix. Ketika butuh di 35 ya taruh di 35, kemudian butuh 50 ya taruh 50, atau 70 taruh di 70. Jadi seminimal mungkin kita gunakan fitur zoomnya, yaitu bagi teman-teman yang masih menginginkan menggunakan 2470 f4. Oh ya, ada beberapa pengalaman dari teman saya juga menggunakan EF 2470 yang f2,8 generasi yang terbaru. Itu juga mengalami permasalahan yang sama, yaitu fleksibel, dan teman saya juga 2 kali sudah mengalami pergantian dari fleksibel ini. Jadi sebisa mungkin ketika kita gunakan lensa L series EF 2470 mili, hati-hati terhadap fleksibelnya. Jadi bagi teman-teman yang masih menginginkan lensa ini ya hati-hati. Namun bagi teman-teman yang menginginkan selain ataupun alternatifnya, yaitu EF 2415 L series dan juga f4, itu juga lensa yang lumayan bandel. Sangat jarang saya menemukan ataupun mendengar kekurangan dari 2415. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan 2415 bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Atau alternatif lainnya lagi, mungkin teman-teman menggunakan Sigma RT, yaitu ada 2470, kemudian ada 2435 dari Sigma RT. Itu sangat rekomen bagi teman-teman yang menginginkan lensa untuk liputan digunakan di kamera full frame. Oke, sementara itu dulu. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.